Dalam Islam, kucing punya tempat yang unik dan istimewa di antara semua hewan. Mereka bukan hanya ditolerir, tapi disayangi sebagai teman dan simbol kesucian. Berbeda dengan beberapa budaya yang mungkin punya mitos tentang kucing, tradisi Islam memandang mereka dengan kekaguman dan kasih sayang. Rasa hormat ini berasal dari kebersihan mereka, sifat lembut mereka, dan kedekatan mereka dengan Nabi Muhammad. Kucing diizinkan masuk ke masjid, sebuah pengecualian langka di dunia Islam yang umumnya melarang hewan dari tempat ibadah. Toleransi ini menyoroti kebersihan spiritual mereka yang dianggap tinggi. Umat Muslim percaya bahwa kucing itu suci secara ritual, artinya kehadiran mereka tidak membatalkan doa. Keyakinan ini semakin meningkatkan status mereka dalam masyarakat Islam. Selain makna spiritualnya, kucing juga dihargai karena kontribusi praktisnya. Peran mereka dalam mengendalikan tikus yang dapat membawa penyakit dan merusak tanaman dipandang sebagai layanan yang berharga. Manfaat praktis ini dikombinasikan dengan persahabatan mereka yang lembut, telah mengukuhkan tempat mereka di rumah dan hati umat Muslim selama berabad-abad. Dunia Islam mengakui nilai kucing yang beragam, menghargai mereka bukan hanya sebagai hewan peliharaan, tetapi sebagai makhluk yang pantas dihormati dan disayangi. Rasa sayang dan hormat yang mendalam terhadap kucing dalam Islam terkait erat dengan kehidupan dan ajaran Nabi Muhammad. Banyak riwayat yang menyoroti perlakuan beliau yang penuh kasih sayang terhadap hewan, terutama kucing. Kisah-kisah ini yang dikenal sebagai hadits berfungsi sebagai teladan moral bagi umat Islam yang menekankan pentingnya kebaikan dan kasih sayang terhadap semua makhluk. Salah satu anekdot terkenal menceritakan tentang Muezah, kucing kesayangan Nabi. Dikatakan bahwa Nabi ketika menemukan Muezah sedang tidur di jubahnya, memilih untuk memotong lengan bajunya daripada mengganggu tidurnya. Tindakan kelembutan ini mencontohkan kasih sayang Nabi dan menekankan prinsip Islam untuk menunjukkan perhatian kepada hewan. Sebuah hadits lain menceritakan kisah seorang wanita yang menelantarkan kucingnya, menolak memberinya makan dan membiarkannya kelaparan. Tindakan ini membuat Nabi tidak senang karena beliau menekankan betapa berdosanya menganiaya hewan. Beliau menekankan bahwa kasih sayang harus diberikan kepada semua makhluk, terlepas dari ukuran atau spesiesnya. Kisah-kisah ini yang diwariskan dari generasi ke generasi terus membentuk etika kesejahteraan hewan dalam Islam. Teladan Nabi memberikan contoh yang kuat bagi umat Islam, menetapkan kebaikan terhadap hewan sebagai aspek fundamental dari etika Islam. Al-Quran, kitab suci umat Islam, memperkuat pesan ini yang menekankan keterkaitan semua ciptaan. Umat Muslim percaya bahwa Tuhan mempercayakan manusia dengan tanggung jawab untuk merawat bumi dan semua penghuninya, termasuk hewan. Ajaran Islam menekankan bahwa hewan seperti manusia mampu merasakan sakit dan penderitaan. Mereka tidak boleh dipandang hanya sebagai objek, tetapi sebagai makhluk hidup yang pantas mendapatkan kasih sayang dan rasa hormat. Al-Quran secara eksplisit mengutuk kekejaman terhadap hewan, menyoroti keutamaan memperlakukan mereka dengan belas kasihan. Kerangka etika ini menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap hewan, mendorong umat Islam untuk memperlakukan mereka dengan sangat hati-hati. Penekanan pada kasih sayang ini meluas ke semua aspek perlakuan terhadap hewan, mulai dari menyediakan makanan
dan tempat tinggal hingga memastikan kesejahteraan mereka. Umat Islam didorong untuk menghindari bahaya atau eksploitasi hewan yang tidak perlu, mengakui nilai intrinsik mereka dalam tatanan alam. Kerangka etika ini telah membentuk sikap masyarakat Islam terhadap hewan selama berabad-abad, menumbuhkan budaya hormat dan kepedulian. Di luar dimensi etika, merawat kucing dalam Islam memiliki makna spiritual yang dalam. Umat Muslim percaya bahwa berbuat baik kepada hewan adalah suatu bentuk ibadah perwujudan nyata dari iman mereka, sama seperti salat dan puasa yang mendekatkan mereka kepada Tuhan. Begitu pula menunjukkan kasih sayang kepada makhluknya. Tindakan merawat kucing dengan segala kebutuhan dan kelemahannya menumbuhkan empati dan melembutkan hati. Itu mengingatkan umat Islam akan ketergantungan mereka sendiri pada rahmat Tuhan dan mendorong mereka untuk memberikan rahmat yang sama kepada orang lain. Keterkaitan antara pertumbuhan spiritual dan tindakan kebaikan ini merupakan pusat dari keyakinan Islam. Dalam mistisisme Islam atau tasawuf, kucing sering dipandang sebagai simbol kontemplasi dan ketenangan. Kehadiran mereka diyakini dapat meningkatkan ketenangan dan perhatian. Sifat mandiri mereka ditambah dengan kapasitas mereka untuk kasih sayang, berfungsi sebagai pengingat akan keseimbangan antara kebutuhan individu dan keharmonisan sosial. Penghargaan yang beraneka ragam terhadap kucing ini mencerminkan pendekatan holistik Islam terhadap kehidupan, di mana spiritualitas meresapi setiap aspek keberadaan, termasuk interaksi kita dengan kerajaan hewan.